Seven Habits. Seven Habits yang pertama yaitu menjadi proaktif. Apa sih proaktif itu? Proaktif artinya kita mau mengerjakan hal-hal yang dapat kita lakukan dan mau belajar terhadap setiap perubahan. Orang yang proaktif selalu berpikir positif dan meyakinkan dirinya bahwa saya bisa. Seperti jingle sekolah kita ya, hati kudus pasti bisa. Di masa pandemi COVID ini, kita semua mau tidak mau, suka tidak suka, harus mau belajar IT, harus mau belajar teknologi, agar bisa kita mengikuti pembelajaran jarak jauh. Kita harus belajar dari berbagai sumber. Kalau mereka saja bisa, saya pasti bisa. Kita pasti bisa. Sedangkan kebalikan dari sikap proaktif adalah reaktif. Orang yang reaktif selalu mengambil sikap pasif. Biasanya mereka selalu mengatakan hal-hal yang bersifat pesimis dan negatif. Contohnya misalnya, nggak ada yang bisa saya lakukan. Atau enggak misalnya, ya begitulah aku. Aku kan gaptek. Aku kan susah buat belajar teknologi. Selanjutnya, Seven Habits yang kedua yaitu merujuk ke tujuan akhir. Mulailah dengan tujuan yang jelas dalam pikiran kita tentang apa yang kita inginkan. Setiap orang yang sukses selalu dimulai dari mimpi. Mimpi yang bagaimana? Apakah kita harus banyak tidur supaya banyak mimpi? Bukan mimpi seperti itu ya. Mimpi yang dimaksud adalah tujuan atau harapan yang kita inginkan. Istilah kerennya adalah visi. Visi itu akan mempengaruhi kita dalam mengambil keputusan, tindakan, dan motivasi kita. Contohnya misalnya, saya punya impian untuk menjadi seorang penyanyi terkenal. Apa yang saya lakukan untuk mewujudkannya? Saya bisa latihan vokal, selalu latihan nyanyi di waktu senggang, atau membuat cover lagu. Selanjutnya, Seven Habits yang ketiga yaitu dahulukan yang utama. Dalam kegiatan sehari-hari, kadangkala kita dihadapkan dalam beberapa situasi yang membuat kita harus menentukan hal yang paling penting, yang harus kita prioritaskan atau yang kita utamakan. Untuk melatih kita agar terampil dalam menentukan yang utama, kita harus membiasakan diri untuk disiplin dan peka dalam situasi apapun. Contohnya misalnya di sewaktu-waktu kita mau menonton TV, kita juga harus menyelesaikan tugas dari guru. Dan kita tergoda untuk bermain game. Dari ketiga pilihan tersebut, mana yang harus saya dahulukan? Sebagai seorang pelajar, kita memiliki tugas dan tanggung jawab yaitu untuk menyelesaikan tugas dari guru. Jadi yang harus diutamakan dari ketiga pilihan tersebut yaitu kita harus menyelesaikan tugas dari guru. Selanjutnya baru boleh melakukan hal yang lain. Seven Habits yang keempat yaitu berpikir menang, menang, menang. Bersikap optimis dalam memperjuangkan segala sesuatu, kita dapat mendorong kita untuk meraih kesuksesan. Jika di pikiran kita ditanamkan, saya pasti bisa, saya pasti menang,
itu akan membuat sel-sel dalam tubuh kita berubah menjadi ion-ion positif yang dapat mempengaruhi pikiran dan tindakan kita dalam meraih tujuan akhir. Selanjutnya, Seven Habits yang kelima yaitu berusaha untuk mengerti, baru kemudian dimengerti. Jangan menuntut orang lain untuk memahami diri kita. Tapi kitalah yang berusaha untuk terlebih dahulu memahami orang lain. Bagaimana caranya agar bisa mengerti? Kita harus belajar mendengarkan. Kita harus belajar mendengarkan. Dan mengapa Tuhan memberi kita telinga dua, tetapi mulut kita hanya satu? Artinya, kita harus belajar banyak untuk mendengarkan atau memahami orang lain daripada mengomentari orang lain. Selanjutnya, Seven Habits yang keenam yaitu wujudkan sinergi. Apa itu sinergi? Sinergi artinya proses atau bentuk interaksi yang bervariasi untuk menghasilkan keseimbangan. Selama proses menuju tujuan akhir, kita juga butuh kegiatan yang bervariasi agar hidup lebih harmonis dan seimbang. Misalnya, contoh, kalian sebagai pelajar jangan hanya belajar untuk hasil yang maksimal, tetapi juga kalian butuh refreshing atau hiburan, seperti main game, mendengarkan musik, nonton, dan lain-lain. Tapi harus diingat, harus dibagi waktunya agar seimbang, dan harus mendahulukan mana yang lebih utama. Selanjutnya, Seven Habits yang terakhir yaitu asah gergaji. Ada seseorang yang menebang pohon menggunakan gergaji. Ketika gergaji itu digunakan terus-menerus, suatu ketika pasti akan tumpul. Di saat itulah kita harus berhenti sejenak untuk mengasah gergaji tersebut, agar pekerjaan yang dilakukan lebih efektif. Misalnya, contohnya, kalian memiliki kepandaian dalam berhitung. Ternyata salah satu temanmu tidak menguasai pelajaran matematika dengan baik. Kalian dapat mengasah gergaji atau mengasah kemampuan yang kalian miliki dengan membantu teman kalian belajar berhitung. Kemampuan yang kalian miliki tidak berkurang hanya karena kalian mengajari teman, tetapi kemampuan kalian justru lebih tajam daripada sebelumnya. Sekian penjelasan Seven Habits yang dapat saya sampaikan. Semoga kalian dapat memahami dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih.